Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Zuhri di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 6. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, sehat walafiat, hingga bisa mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah anak-anakku sekalian, kita memulai belajar kita dengan membaca doa. Sebagaimana biasa kita baca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa memulai belajar. Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah membaca doanya. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang makna kandungan dari Quran surat Al-Kafirun, yang mana kita sudah belajar tentang membacanya, kemudian mengartikan dan menghafal Quran surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di dalam pembacaan Quran surat Al-Kafirunnya, bacaannya semakin hari semakin baik dan kita bisa memahaminya karena sudah mengerti arti daripada Quran surat Al-Kafirun tersebut. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, hari ini atau kesempatan pada saat ini adalah kita akan membahas kandungan dari Quran surat Al-Kafirun. Di dalam Quran surat Al-Kafirun, di situ dibahas tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang di luar agama kita, yaitu agama Islam. Bahwasanya agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya, mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati, yang tercermin di dalam Quran surat Al-Kafirun. Maka di sini judulnya ditulis dengan indahnya saling menghormati. Nah, dikarenakan kita tinggal dan menetap di negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara kesatuan Republik Indonesia dibangun dari berbagai macam suku, agama, serta berbagai macam kultur atau budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, oleh karenanya para pemimpin-pemimpin atau pendiri-pendiri bangsa ini, mereka merumuskan, menentukan, serta bermusyawarah untuk membentuk daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka di situ dihasilkanlah sebutan Bhinneka Tunggal Ika.
dengan lambang apa? Lambang burung Garuda, Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda suku dan agama atau keyakinan, tetapi saling menghormati. Jadi sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah, setiap manusia diberikan berbagai macam potensi, diberikan berbagai macam perbedaan dari suku maupun agamanya. Oleh karenanya, kita sebagai umat yang beragama, khususnya beragama Islam, kita harus saling menghormati daripada suku kita dan keyakinan kita. Anak-anakku sekalian, coba kita amati gambar berikut. Kita sebagai umat yang beragama, di sini digambarkan ada seorang anak sedang memakai pakaian berbusana muslim. Ya, memakai peci, memakai baju koko serta sarung. Ya, ini adalah atribut atau pakaian bagi umat yang beragama Islam. Nah, tetapi dari segi peci saja atau baju atau sarung, itu masing-masing negara tentu berbeda di dalam berpakaiannya, walaupun agamanya sama, Islam. Nah, itu di dalam Islam pun di dalam hal berpakaian masih berbeda-beda, ya, dikarenakan kulturnya, budayanya, ataupun tempat tinggalnya, wilayahnya, mereka terpengaruh dengan kondisi di alam sekitarnya. Jadi pakaiannya pun pasti berbeda. Nah, itulah yang menjadi dasar kita di dalam pembahasan kali ini, bahwasanya kita hidup pasti berbeda-beda, tetapi jangan kita jadikan perbedaan itu sebagai permusuhan, tetapi kita jadikan perbedaan itu sebagai penguat untuk diri kita, ya, kecuali dalam hal keyakinan. Nah, kalau keyakinan, kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Itulah akidah daripada umat Islam. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang manakah tempat ibadah bagi umat yang beragama Islam? Tempat ibadah bagi umat Islam adalah masjid. Coba kita lihat tempat ibadah umat Islam itu modelnya seperti ini. Ya. Kemudian umat yang lain bagaimana? Umat Kristen atau umat Katolik itu nama tempat ibadahnya adalah gereja. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian umat Hindu nama tempat ibadahnya adalah pura. Nah, pura bentuknya seperti ini. Kemudian umat Buddha tempat ibadahnya bernama wihara. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian umat Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, apakah ada agama selain ini? Ada, ya, agama kepercayaan yang lainnya. Tetapi di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, yang diakui oleh negara, yaitu agamanya ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Kristen, yang ketiga adalah Hindu, yang keempat adalah Buddha, yang kelima adalah Konghucu. Ya, walaupun di sini Kristen atau Katolik itu, ya, keyakinannya ada perbedaan mungkin di situ, tetapi di sini yang kita ketahui bahwasanya, ya, agama selain Islam ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu atau Buddha. Ya, anak-anakku sekalian, dalam hal tempat ibadah saja itu memiliki ciri khas masing-masing, ya, bentuk masing-masing. Tetapi kita harus saling menjaganya.
Tidak boleh kita merusak fasilitas-fasilitas daripada agama lain, karena itu akan meruntuhkan semangat persatuan daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kita sebagai umat yang beragama, khususnya Islam, diajarkan untuk saling menghormati terhadap pemeluknya, orangnya, ataupun terhadap tempat-tempat ibadah mereka. Jadi kita harus saling menjaganya. Contoh, di dalam satu kisah disebutkan ketika penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab, para penduduk yang beragama Kristen was-was menanti sang khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Kekhawatiran mereka tidak terjadi, karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat peribadatan mereka. Jadi mereka dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Begitulah keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi. Walaupun umat Islam sudah menguasai daripada tempat yang ditaklukkannya oleh umat Islam terhadap umat yang lain, tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab memberikan keleluasaan, memberikan toleransi yang amat luar biasa. Umar bin Khattab memerintahkan kepada pengikutnya, kepada pasukannya, bahwasanya dilarang bagi mereka untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ya, tidak boleh membuat permusuhan terhadap mereka, dikarenakan kecuali kalau seandainya ya orang lain itu terancam akan jiwanya, akan hartanya, maka kita harus membelanya. Ya, jadi di negara kesatuan kita Republik Indonesia ini, kita harus mengikuti daripada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang penuh dengan ketoleransian. Itulah ajaran Islam, ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Jangan mengganggu agama yang lain, karena masing-masing ya kita sudah memeluk, sudah meyakini, sudah mempercayai ya keyakinan kita masing-masing dalam beragama. Jadi kita harus saling toleransi. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian di dalam surat Al-Kafirun kita harus mengenal bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109, urutan yang ke-109 di dalam Mushaf Al-Quranul Karim. Ya, jadi seluruh surat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu jumlahnya ada 114, dan surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Berapa jumlah ayat di dalam surat Al-Kafirun? Di dalam surat Al-Kafirun ayatnya ada 6 ayat. Nah, kemudian surat Al-Kafirun di dalamnya mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara peribadahan orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi ketika di masa Nabi Muhammad SAW, supaya dakwahnya, ajaran Nabi Muhammad SAW itu dihentikan, maka orang-orang kafir Quraisy membujuk Nabi untuk hari ini mengikuti agama mereka dan esok hari mengikuti agama Nabi Muhammad. Jadi selang-seling. Jadi orang-orang kafir Quraisy ingin supaya pengikut Nabi Muhammad atau umat Islam mengikuti ajaran mereka satu hari, dan satu hari berikutnya ya
orang-orang kafir Quraisy mengikuti ajaran daripada umat Islam, tetapi dibantah oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya beribadahlah menurut ajaran agamanya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh dicampur adukan agama yang satu dengan agama yang lain, karena agama Islam punya prinsip sendiri, punya ajaran, punya ketentuan sendiri di dalam menjalankan agamanya. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Kafirun itu ada tergolong, ya, ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Jadi di surat-surat di dalam Al-Quran itu ada golongannya, ada golongan yang makkiyah, ada yang madaniyah. Kalau yang makkiyah adalah surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sebelum Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah. Maka disitulah tergolong surat Makkiyah. Nah, kemudian kalau surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Walaupun ayatnya turun di kota Mekah, tetapi karena Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, maka tetap ayat tersebut dinamakan dengan atau digolongkan dengan surat Madaniyah. Nah, sekarang di dalam surat Al-Kafirun, Al-Kafirun adalah tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi surat yang turun di kota Mekah dan Nabi belum hijrah. Nah, disinilah surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Nah, surat Al-Kafirun diturunkan Allah Subhanahu wa taala sesudah surat Al-Ma'un. Nah, maka dinamai surat Al-Kafirun itu dengan Al-Kafirun. Apa Al-Kafirun artinya? Yaitu orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham ya? Sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Kafirun turun setelah ada bujukan orang-orang kafir Quraisy supaya agama Islam dihentikan di dalam dakwahnya atau penyebarannya tatkala di kota Mekah, tetapi dibantah oleh Nabi Muhammad SAW lewat surat Al-Kafirun bahwasanya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak boleh dicampur adukan agama Islam dengan agama yang lain, karena peribadatannya adalah sesuai dengan ketentuan dan ajaran masing-masing. Nah, untuk semakin lebih paham di dalam kandungan surat Al-Kafirun, yuk kita perhatikan daripada kisah, ya, asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahaminya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dear Lafalillah, dulu kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya dear. Mudah-mudahan
kita semua bisa memahaminya dengan baik, dan kita semua dijadikan hamba Allah, pengikut Rasulullah, menjadi pengikut yang kafah, yang menyeluruh, yang mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan memegang teguh agama Islam sampai akhir hayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan yuk mari sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.